Halo para webdoneraku di seluruh Indonesia, kembali dengan gue Anime Number One. Terima kasih buat kalian semua yang udah klik video ini. Oke, jadi seperti judul di video, gue kali ini bakal ngerekomendasiin anime buat kalian semua, yaitu 9 rekomendasi anime kerajaan terbaik versi Anime Number One tentunya. Seri anime kerajaan memang seringkali sangat seru karena melibatkan pertempuran antar kerajaan. Anime dengan tema kerajaan ini biasanya menampilkan pertempuran menggunakan senjata-senjata kuno seperti pedang, katana, kapak, panah, dan senjata kuno lainnya. Tambahan unsur fantasi seringkali digunakan untuk memperkaya cerita dan juga membuatnya semakin menarik. Beberapa anime dengan tema kerajaan ini terinspirasi dari sejarah nyata, sementara yang lain mungkin merupakan karya fiksi belaka. Nonton anime dengan latar kerajaan yang berhubungan dengan sejarah juga bisa menjadi kesempatan untuk belajar sejarah secara menyenangkan. Oke, gak usah basa-basi lagi, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like and share video ini supaya kalian semua gak ketinggalan dengan rekomendasi anime-anime ke depannya. Jadi yap, kita langsung aja ke pembahasannya. Let's go. 以上をもって神の名のもと絶対不変のルールとする。だからそんなこと言ってる場合か。 Oke, yang pertama ada Owari no Seraph. Anime ini mengisahkan tentang keberadaan vampir dan juga manusia yang saling berinteraksi. Dalam situasi sulit di bumi, banyak manusia yang menderita penyakit. Kemudian kerajaan vampir turun ke bumi dengan niat awal untuk membantu manusia. Namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai mengambil alih wilayah bumi. Di tengah situasi tersebut, Yuichiro dan juga Mikhail berhasil melarikan diri dari penjara vampir. Yuichiro berhasil selamat sementara Mikhail tertangkap kembali. Beberapa tahun berlalu, mereka berdua menjadi musuh. Yuichiro menjadi seorang pembasmi vampir yang gigih, sedangkan Mikhail telah berubah menjadi seorang vampir. Oke, nomor 2 ada Akatsuki no Yona. Anime kerajaan ini menawarkan cerita yang kompleks dan juga penuh kejutan yang mengagetkan. Ceritanya berpusat pada Yona, seorang putri raja yang hidupnya dipenuhi kemewahan dan juga keberlimpahan. Yona memiliki dua sahabat kecil, Suwon dan juga Hak. Meskipun Yona menyukai Suwon, namun cerita dalam anime ini menjadi tragis ketika ayah Yona, sang raja, tewas dibunuh oleh Suwon itu sendiri, orang yang sangat Yona kagumi. Akibatnya, Yona harus meninggalkan kerajaannya bersama Hak. Saat ini kerajaan tersebut dikuasai oleh Suwon yang terbukti kejam. Yona dan juga Hak harus mengumpulkan 4 naga, prajurit terkuat untuk merebut kembali kerajaan yang telah direbut oleh Suwon. Anime ini mengisahkan perjuangan seru dalam merebut kembali kerajaan yang hilang dengan segala drama dan juga intrik yang terjadi di sepanjang perjalanan mereka. Oke, nomor 3 ada Madan no Auto Fanatis. Anime ini mengisahkan tentang dua kerajaan, yaitu kerajaan Zeta dan juga kerajaan Brun. Eleonora Viltaria, seorang kaisar wanita yang luar biasa, berhasil memenangkan peperangan di antara kedua kerajaan tersebut. Tigre Vermundvorn, seorang pemuda dari kerajaan yang dikalahkan, berusaha menyerang Eleonora dengan panah, tetapi upayanya sia-sia. Akhirnya Eleonora menangkap Vorn karena tidak mampu membayar dengan uang, dan Vorn akhirnya pasrah. Eleonora tertarik pada kemampuan Vorn dan sebenarnya memiliki perasaan terhadapnya. Anime ini menjadi sangat seru karena menghadirkan kisah roman dan juga komedi yang menyertainya. Nomor 4 ada Tersto Tiara. Ceritanya berpusat pada Aron, seorang malaikat yang memberontak dan juga dihukum untuk turun ke bumi. Aron memiliki keinginan kuat untuk membuat manusia menjadi lebih baik, sama seperti mimpi ayahnya. Namun dia terkena kutukan yang mengubahnya menjadi iblis dan tidur selama berabad-abad. Rhiannon, seorang gadis, harus menjadi korban untuk membangkitkan kembali Aron. Namun kakaknya Arthur menolak dan juga berusaha untuk menyelamatkan Rhiannon. Dan tiba-tiba saja Aron bangkit dan percaya bahwa Arthur memiliki potensi untuk menjadi seorang raja yang dapat mengubah sifat manusia menjadi lebih baik. Dengan demikian, petualangan mereka pun dimulai. Mereka berdua mengemban misi untuk menghadapi berbagai tantangan dan juga mengubah dunia demi kebaikan manusia. Oke, nomor 5 ada Junketsu no Maria. Anime epik ini mengisahkan seorang penyihir yang terlibat dalam peperangan antara kerajaan. Maria, seorang penyihir, sangat tidak menyukai peperangan dan juga menggunakan kekuatan sihirnya untuk menghentikan konflik di antara kerajaan-kerajaan yang terlibat. Mikhail, juga seorang penyihir, dikirim untuk menangkap Maria karena tindakannya yang ikut campur dengan takdir. Namun Maria memiliki seorang teman bernama Joseph yang selalu membantu dalam berkomunikasi dengan pejabat-pejabat tinggi kerajaan. Ketika Mikhail berusaha menangkap Maria, Joseph membelanya. Ia menyatakan bahwa tindakan Maria telah menyelamatkan banyak orang. Akhirnya Maria pun dibebaskan, tetapi kekuatan sihirnya dihapus.
Tadaima, Maria. Oke, nomor 6 ada Densetsu no Yusano Densetsu. Anime ini mengisahkan tentang dua pemuda, Shion Astal dan juga Rainer, yang merupakan teman sekelas di sebuah sekolah sihir. Keduanya memiliki bakat yang luar biasa meskipun Shion dianggap lebih cerdas daripada Rainer. Shion juga merupakan seorang raja dari kerajaan Roland. Meskipun usianya masih muda, Shion memiliki banyak pengikut yang percaya kepadanya. Namun Shion sendiri merasa ragu untuk menjadi seorang raja. Dalam keadaan penuh kerusuhan dan juga peperangan, politik kerajaan mendorong Shion untuk memerintah Rainer dalam pencarian senjata legendaris. Cerita anime ini berfokus pada tema politik kerajaan yang kompleks, menjadi seru karena penuh dengan kejutan yang tak terduga. Peperangan yang melibatkan sihir dan juga senjata legendaris semakin menambah daya tarik dari anime ini. Oke, nomor 7 ada Zero no Tsukaima. Anime ini mengisahkan tentang seorang gadis bangsawan bernama Louis yang berasal dari kerajaan. Namun berbeda dari kebanyakan orang kerajaan yang mahir dalam menggunakan sihir, Louis sangat tidak terampil dalam hal itu. Suatu hari, Louis secara tidak sengaja memanggil seorang remaja dari dunia yang berbeda bernama Saito melalui sihir pemanggilan. Dan Saito sendiri tidak memiliki keahlian khusus, cuy. Louis memutuskan untuk menjadikan Saito sebagai pembantu pribadinya. Menariknya, meskipun awalnya Saito tidak memiliki kemampuan apapun, ia tiba-tiba menjadi ahli senjata setelah Louis memberikan pedang padanya. Dalam cerita ini, mereka berdua sebenarnya saling menyukai, namun gengsi dan juga sikap terhormat mereka seringkali menghalangi pengakuan perasaan mereka. Oke, nomor 8 ada Alt Noah Zero. Anime ini sangat seru dengan tema perang menggunakan robot seperti Gundam. Alt Noah Zero mengisahkan manusia yang tinggal di bumi dan juga Mars. Anime ini menggabungkan elemen mecha dan juga fiksi ilmiah. Orang-orang di bumi disebut sebagai Terran, sementara penduduk Mars disebut sebagai Verse. Di Mars ditemukan teknologi kuat yang disebut Alt Noah. Kedua bangsa tersebut terlibat dalam perang yang mengakibatkan kerusakan pada bulan. Setelah perang berakhir, putri dari kerajaan Mars datang ke bumi untuk menyatakan perdamaian. Namun dia diserang oleh sekelompok orang, bahkan di antara kelompoknya sendiri, Putri Asylum dianggap sebagai pengkhianat. Namun dia diselamatkan oleh seorang siswa sekolah dari bumi bernama Inaho. Inaho merupakan sosok yang sangat cerdas dalam menganalisis situasi dan memiliki banyak strategi dalam peperangan. Bersama dengan teman-temannya, Inaho berusaha melindungi bumi dan juga membawa perdamaian. Mereka harus menghadapi berbagai tantangan dan juga mengungkap konspirasi yang melibatkan kekuatan Alt Noah. Nomor 9 ada No Game No Life. Anime ini mengisahkan tentang dua individu antisosial yang fanatik bermain game, Sora dan juga Shiro, kakak beradik yang brilian dalam bermain game, menjalani hidup mereka dengan fokus hanya pada permainan game. Dalam dunia game online, mereka dikenal sebagai nama Haku, dan suatu hari mereka mendapatkan tawaran untuk memasuki dunia di mana segalanya ditentukan melalui permainan. Dalam dunia tersebut terdapat berbagai kerajaan yang berkuasa. Sora tertarik untuk mengalahkan para raja dan bahkan bermimpi untuk menjadi penguasa yang besar atau bahkan dewa. Bersama adiknya Shiro, mereka menantang para raja satu persatu melalui permainan yang berbeda. Anime ini sangat cocok bagi pecinta komedi dan juga isekai, di mana karakter Sora dan juga Shiro memberikan keceriaan yang melengkapi anime ini. Oke, nomor 10 ada Berserk. Anime ini mengisahkan tentang seorang prajurit bayaran yang gemar menggunakan pedangnya untuk melakukan pembunuhan. Good, seorang pemuda dengan kekuatan luar biasa, terusir dan juga berusaha mencari tempat berlindung dari orang-orang yang mengejarnya. Suatu hari ia bertemu dengan Griffith, pemimpin Band of the Hawk, sebuah kelompok prajurit bayaran yang terkenal. Griffith menawarkan Good untuk bergabung dengan mereka. Anime ini sangat seru karena penuh dengan adegan perang yang mendebarkan, dan kemampuan Good dalam menggunakan pedangnya menjadi salah satu hal yang paling ditunggu-tunggu dari anime ini. Oke, berikut adalah 10 rekomendasi anime bertema kerajaan terbaik versi anime number 1 tentunya. Gimana guys, dari 10 top anime bertema kerajaan ini, mana favorit kalian? Jawab di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like and share video ini supaya kalian semua gak ketinggalan dengan rekomendasi anime-anime ke depannya. Buat kalian semua yang pengen request, tinggal kalian request aja di kolom komentar, ntar bakal aku buatin videonya. Oke, sekian dari gue anime number 1. Salam Indonesia menuju Wibu.